Anda tahu bahwa Singapura sedang membangun pelabuhan terbesar di dunia? Tapi tahukah Anda dari mana material utamanya? Pasir Indonesia. Ya, negara kita yang kaya akan sumber daya alam justru mengekspor pasir untuk memperluas wilayah negara lain. Ini bukan hanya soal perdagangan biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam, dampak lingkungan, politik, dan ekonomi yang tersembunyi di balik keputusan ini. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Mengapa Indonesia mengizinkan ini terjadi? Simak terus, kita akan mengungkap sisi gelap dari proyek raksasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel Kabar Langit Singapura, meski wilayahnya relatif kecil, telah lama dikenal sebagai negara yang memiliki ambisi besar dalam bidang ekonomi dan infrastruktur. Dengan penduduk sekitar 5,6 juta jiwa, negara ini tidak hanya berhasil menjadi salah satu pusat keuangan global, tetapi juga merupakan salah satu negara dengan GDP per kapita tertinggi di dunia. Namun, di balik keberhasilannya, ada proyek-proyek besar yang memerlukan sumber daya yang signifikan. Salah satu proyek paling ambisius yang sedang dijalankan Singapura saat ini adalah pembangunan pelabuhan terbesar di dunia, Pelabuhan Tuas. Proyek ini sedang berlangsung di atas lahan reklamasi seluas lebih dari 1.300 hektar, setara dengan 3.300 lapangan sepak bola. Pelabuhan ini akan berfungsi sebagai pelabuhan peti kemas terbesar di dunia, dengan kapasitas yang mampu menangani hingga 65 juta TEUs, 20 Food Equivalent Units per tahun pada tahun 2040. Proyek ini tidak hanya meningkatkan status Singapura sebagai pusat logistik global, tetapi juga membuka pintu bagi perdagangan lintas batas yang lebih efisien, terutama di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Pembangunan pelabuhan Tuas yang raksasa ini membutuhkan banyak material, termasuk pasir yang sangat krusial untuk reklamasi lahan. Salah satu hal yang menjadi perhatian besar adalah sumber pasir yang digunakan untuk proyek reklamasi ini. Singapura, negara yang terus-menerus memperluas wilayahnya melalui reklamasi, sangat bergantung pada impor pasir dari negara-negara tetangganya, termasuk Indonesia. Selama bertahun-tahun, pasir dari Indonesia telah menjadi sumber utama bagi proyek-proyek reklamasi Singapura. Meskipun Indonesia sempat menghentikan ekspor pasir ke Singapura pada 2002 di bawah pemerintahan Presiden Megawati karena alasan lingkungan, baru-baru ini, pemerintah Indonesia kembali membuka izin ekspor pasir laut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Meskipun regulasi tersebut membatasi ekspor pada sedimen laut, isu ini tetap memicu kontroversi. Keputusan untuk melanjutkan ekspor pasir ini menimbulkan banyak reaksi dari berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Banyak yang khawatir bahwa ekspor pasir secara besar-besaran ini akan merusak ekosistem pesisir dan memicu degradasi lingkungan yang lebih parah. Dampak dari penambangan pasir ini sudah terasa di beberapa daerah, terutama di wilayah pesisir Indonesia, seperti di Bangka Belitung dan Sulawesi Selatan. Penambangan pasir yang berlebihan di daerah ini telah menyebabkan erosi pantai, hilangnya lahan, dan kerusakan habitat laut yang penting bagi keanekaragaman hayati. Bahkan, beberapa komunitas lokal melaporkan adanya dampak sosial yang signifikan akibat dari aktivitas penambangan pasir tersebut. Kekhawatiran atas dampak lingkungan ini tidak hanya terbatas pada Indonesia. Di Singapura, meskipun proyek reklamasi ini memberikan keuntungan ekonomi besar, ada juga kekhawatiran bahwa ketergantungan pada pasir impor dapat menimbulkan ketegangan diplomatik dengan negara-negara tetangganya. Pasir, sebagai sumber daya alam yang semakin langka, telah menjadi komoditas yang sangat diperebutkan di Asia Tenggara. Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara seperti Kamboja dan Vietnam juga mulai membatasi ekspor pasir mereka untuk melindungi lingkungan pesisir mereka dari kerusakan yang lebih parah.